Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Fantika Sari dengan NIM 210631100037 dari kelas 1B. Kali ini saya akan menganalisa soal dari asistensi modul 6 praktikum pemrograman dasar. Untuk soal yang pertama, yaitu buatlah kode program array sebuah matriks berordo 2x2 dengan operasi A dikali dalam kurung B min C. Langsung saja kita analisa ke programnya. Pada program ini saya memberi nama kelas ACC1. Program ini menggunakan array multidimensi dan perulangan for. Tipe data dari program ini adalah tipe data integer. Program ini membuat matriks berordo 2x2 yang berarti terdapat 2 baris dan 2 kolom di setiap matriksnya. Dalam program ini saya membuat 3 matriks, yaitu matriks A, matriks B, dan C, seperti pada perintah di soal. Saya membuat program array dengan operasi A dikali dalam kurung B min C. Pada program ini saya membuat INT sebanyak 4. INT pertama yakni matriks 1 sebagai matriks A. INT yang kedua matriks 2 sebagai matriks B, dan yang ketiga matriks 3 sebagai matriks C, dan INT hasil untuk operasi dari ketiga matriks tersebut. Kemudian di sini saya membuat scanner dengan nama saya. Fungsi scanner ini adalah untuk memasukkan elemen atau data secara manual atau sering disebut dengan inputan keyboard. Kemudian di sini saya membuat sistem on-out-println, masukkan elemen matriks A. Kemudian membuat perulangan for dan masukkan perintah sesuai dengan output yang kita inginkan. Kemudian sistem outprint baris dan kolom. Di sini saya menggunakan sistem outprint agar data yang dimasukkan berada di sampingnya. Dalam sistem outprint ini saya menuliskan baris ke plus dalam kurung I plus 1 dan kolom plus dalam kurung J plus 1. Ini untuk memunculkan baris dan kolom ke 1. Kemudian bagian matriks 1 ini kurung siku I, kurung siku J sama dengan nama integer yang kita buat tadi, kemudian next integer. Ini untuk memunculkan hasil output dari elemen atau data yang kita inputkan. Kemudian di bagian matriks 1, kurung siku I dan kurung siku J sama dengan nama integer nama scanner yang kita buat tadi, .snackIn. Ini untuk memunculkan hasil output dari elemen atau data yang kita inputkan. Untuk seterusnya, buat program perulangan yang sama untuk elemen matriks 2 dan 3. Untuk selanjutnya, buat perulangan kembali untuk matriks A, yaitu dengan sistem outprint ini sebagai pemberi jarak di antara dua program ini atau berfungsi sebagai enter. Kemudian sistem outprintln matriks A, dan di sini membuat perulangan for dan masukkan rumus atau perintah yang kita inginkan.
Kemudian sistem outprint matriks 1 kurung siku I kurung siku J plus garing T. Fungsi T ini adalah untuk memberikan tab secara otomatis. Kemudian untuk matriks B dan matriks C, buat program yang sama juga. Kita tinggal kopas programnya, lalu tinggal mengganti nama di sistem outprint bagian ini. Matriks B, tinggal mengganti B dan C. Oh ya, pada bagian sistem outprint ini adalah untuk memunculkan hasil output dari matriks A. Dan ini untuk matriks B, ini untuk matriks C. Kemudian di bagian akhir, buat perulangan kembali untuk hasil dari semua operasi matriks A, B, dan C. Dengan menuliskan sistem outprint len hasil dari matriks A dikali matriks B dikurang B. Kemudian di bagian ini adalah untuk memunculkan hasil output dari operasi matriks A dikali dalam kurung B dikurang C. Untuk menghasilkan outputnya. Sekarang kita coba run. Nah, akan muncul seperti ini. Masukkan elemen matriks A. Ini tadi. Kemudian baris ke 1, kolom ke 1. Nah, fungsi dari I plus 1 dan J plus 1 pada baris dan kolom ini adalah untuk memunculkan output baris ke 1 dan kolom ke 1. Jika plus 1 ini dihilangkan, maka nanti hasil outputnya akan 0. Kita coba. Nah, akan 0 seperti ini. Kembalikan. Jadi fungsinya itu seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, kita masukkan baris ke 1, kolom ke 1. Kita masukkan data di bagian ini. Misal 2. 7. 9. Kemudian yang B misal 8, 9, 6, dan enter 4. Kemudian bagian yang C 3, 2, 1, 4, dan enter. Nah, akan muncul seperti ini. Fungsi dari sistem outprint ini tadi, fungsi dari sistem outprint ini tadi adalah sebagai pemberi jarak atau spasi seperti ini. Kemudian yang dimaksud matriks berordo 2x2 itu adalah supaya output yang dihasilkan itu seperti ini. 2 baris dan 2 kolom. Kemudian pada hasil dari matriks A, dari operasi matriks A, B, dan C tadi adalah
matriks A dikali B dikurang C. Nah, di sini dapat kita lihat hasil outputnya adalah 10 pada baris 1 kolom ke-1, 42 pada baris ke-1 kolom kedua, 35 pada baris kedua kolom ke-1, dan 0 pada baris kedua kolom kedua. Bisa kita coba hitung. Bagian A, baris ke-1 dan kolom ke-1 adalah 2. Kemudian bagian B, matriks B, baris ke-1 kolom kedua adalah 8. Kemudian dikurangi matriks C, baris ke-1 kolom ke-1 adalah 3. 2 dikali 8 adalah 16. Kemudian dikurang 2 dikali 3 adalah 6. Jadi 16 dikurangi 6 atau matriks B dikurang matriks C adalah 10. Jadi seperti itu konsep operasi dalam matriks. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu buatlah sebuah program seperti yang ada di bawah ini menggunakan scanner berisi nama, nilai, predikat dengan menggunakan konsep perulangan array. Nah, jadi di sini kita diminta untuk membuat program yang menghasilkan output seperti ini. Langsung saja kita analisa ke program yang sudah saya buat. Nah, pada program ini saya membuat kelas yang bernama ACC2. Untuk awalan program seperti biasa, yaitu dengan public static void main string. Kemudian di sini saya membuat scanner dengan nama saya, new scanner system in. Jika menggunakan scanner, harus menambahkan import Java until scanner agar scanner yang kita buat nanti tidak error ketika di run. Kemudian di sini saya membuat string nama dan name. Kemudian sistem outprint, masukkan nama. Kemudian di bawahnya ini nama, ini masukkan string yang sudah kita buat tadi, kemudian nama scanner yang kita buat tadi, dan next line. Next line. Mengapa next line? Karena nanti jumlah data yang kita inputkan lebih dari satu kata. Kemudian untuk selanjutnya adalah sistem outprint name. Masukkan nama name yang kita buat di string, kemudian nama scannernya, next line juga. Kemudian sistem outprint len, strip-strip ini sesuai pada soal agar nanti output yang dihasilkan lebih menarik. Kemudian sistem outprint masukkan data. Kemudian di sini kita membuat int data dengan nama scanner yang kita buat .next line integer. Mengapa di sini saya menggunakan integer? Karena data yang dimasukkan nanti adalah berupa angka. Kemudian di sini saya membuat string n ini sebagai nama dan kurung siku buka tutup ini adalah nanti data. int data ini, data yang berada di sini. Kemudian saya membuat int lagi dengan nama n1, kemudian new int data.
Lalu string, saya membuat string P. P ini sebagai predikat yang sesuai pada output yang berada di soal tadi. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan for. Di sini saya menuliskan int I sama dengan 0 dikarenakan indeks array dimulai dari 0. Kemudian I kurang dari data I++. Kemudian sistem outprint nama n yang berarti nama, kemudian kurung siku I ini tadi, kemudian nama scanner yang kita buat .next. Ini nanti untuk memunculkan inputan data yang akan kita masukkan pada nama, pada sistem outprint nama. Kemudian sistem outprint nilai, dan kita masukkan int ini, int n1 di sini, n1 kurung siku I nama scanner .next int. Kemudian di sini saya membuat perulangan lagi, yaitu dengan menggunakan perulangan if else if. Di bagian if ini kita memasukkan perintah yang sesuai dengan output yang kita inginkan. Kemudian P ini predikat dari I adalah A, kita tentukan di sini. Kemudian membuat sistem outprint A. Kemudian ini sistem outprint len garis-garis seperti pada soal. Kemudian di bagian if else ini kita juga memasukkan perintah yang sesuai dengan inputan yang ingin kita buat. Di sini kita membuat P kurung siku I ini adalah B dan menuliskannya seperti ini, sistem outprint len berpredikat B. Untuk predikat-predikat yang selanjutnya C dan D ini buat program yang sama seperti A dan B tadi. Di sini kita tinggal copy paste programnya dan kita tinggal mengganti pada bagian if else-nya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan dan menentukan predikatnya. Ini di else. Kemudian pada bagian yang terakhir saya membuat sistem outprint nilai praktikum 1B. Saya memberikan garing T dan di sisi kanan dan kiri ini supaya output yang dihasilkan nanti bisa lebih rapi, karena fungsi dari garing T ini adalah memberikan tab secara otomatis. Kemudian saya membuat sistem outprint len dari nama, nilai, dan predikat. Kemudian di sini saya menuliskan for int I sama dengan 0, I kurang dari data I++. Kemudian di bagian sistem outprint terakhir ini, outprint len n kurang siku I plus n ini sebagai nama, kemudian garing T ini untuk memberikan spasi atau tab secara otomatis, kemudian plus n kurung siku I plus garing tab, kemudian plus p kurung siku I sebagai predikat. Sekarang mari kita coba run.
kelas ACC2. Nah, akan muncul seperti ini. Kita lihat pada program bagian ini. Kita masukkan nama. Saya akan memasukkan nama saya. Kemudian enter, masukkan NIM, enter, kemudian masukkan jumlah data seperti pada soal tadi adalah 5, kemudian enter, masukkan nama, di soal tadi adalah Rania, nilai 80, enter. Nah, di sini akan muncul predikatnya secara otomatis, yaitu nilai 80 berpredikat B. Mari kita lihat di programnya. Nah, pada bagian else if ini tadi kita sudah menuliskan perintah, yaitu N1 kurung siku I lebih dari sama dengan 70. Berarti nilai di atas 70 akan mendapatkan predikat B. Kita lanjutkan ke run. Yang kedua adalah sekarang. Enter, nilai 96, dan enter. Nah, Sekar ini mendapatkan predikat A. Di sini kita tuliskan perintah tadi adalah N1 kurung siku I lebih dari sama dengan 90, yang berarti jika mendapatkan nilai di atas 90 akan berpredikat A. Kemudian yang ketiga adalah Indah. 65. Indah ini mendapatkan predikat C. Dan tadi telah dituliskan di programnya ini. I lebih dari 50 akan berpredikat C. Kemudian selanjutnya Putra. Enter, 78. Akan berpredikat B. Kemudian Mawar. Nilai 45. Nah, Mawar mendapatkan predikat D. Kemudian fungsi dari sistem outprint nama, nilai, dan predikat ini, kemudian for sama dengan 0 I kurang dari data I plus ini adalah untuk memunculkan nama, nilai, predikat dari masing-masing data yang telah diinputkan tadi. Nama tadi kita menginputkan 5 nama, yaitu Rania, Sekar, Dinda, Putri, dan Mawar. Nah, fungsinya ini adalah untuk memunculkan semua nama-nama. Begitu juga dengan nilai dan predikat. Nah, jadi seperti ini hasil output dari program yang saya buat tadi. Mungkin cukup sekian analisa dari saya.
Jika ada kesalahan kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.